Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini adalah hari yang istimewa, yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta koi di seluruh Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas tentang air. Itu yang biasa ditanyakan oleh para pemula-pemula yang memelihara ikan koi. Di sini saya ada alat. Alat apa yuk? Alat apa? Ada alat kontrasepsi. Kontrasepsi. Ada suatu alat yang gunanya untuk menguji air di kolam, di karantina, dan di kolam lumpur, di dalam kopi juga boleh, di segala macam air. Apa namanya alatnya? Udah pada tahu ya? Udah pada tahu. Alat ini nanti akan saya gunakan untuk menguji air. Dan gak usah nunggu lama-lama, kita tonton videonya. Ayo, ayo. Nah, ini alatnya. Namanya TDS. TDS ini artinya apa ya? Bocah ngapa ya? Apa ya TDS itu ya? Mungkin tragedi dua sejoli. TDS, tragedi dua sejoli. Dalam bahasa Jawanya total dissolved solid. Kalau untuk bahasa Jermannya zat padat yang terlarut. Jadi semua kandungan zat padat yang terlarut di dalam air itu namanya TDS. TDS. TDS ini alatnya untuk mengukur TDS digital pakai baterai. Harganya lumayan agak tinggi, hampir 1 jutaan. Zat padat ini terdiri dari natrium atau garam, kemudian kalsium, magnesium, kalium, karbonat, kalsium, ada lagi magnesium, sulfat, klorida. Klorida hampir mirip dengan California atau kali berantas. Sego adem. Sego adem. Biasanya ikan dikasih makan sego adem. Jelantah goreng. Ada yang memasukkan sisa-sisa makanan goreng-gorengan yang mengandung jelantah goreng, itu dikasihkan ke ikan koi. Telek iwak atau kotoran ikan. Terus ada lagi blekutuk, aerasi atau gelembung udara, aerasi, air terjun, gerojokan. Nah, itu semua termasuk di dalam TDS atau zat padat yang terlarut di dalam air. Mari kita gunakan alat ini untuk cek air di dalam karantina ikan dan di kolam filter. Itu nanti perbedaannya seperti apa. Ada yang di karantina ikan TDS-nya berapa, yang di kolam filter nanti TDS-nya berapa. Kita cek di sini ya. Untuk kejelasan tentang jumlah TDS nanti saya jelaskan setelah kita cek berapa TDS-nya atau berapa total dissolved solid, total dissolved solid, total dissolved solid. Sekarang kita ukur TDS di dalam karantina akuarium. Ini kita buka dulu, dibuka, dicelupin, dinyalakan dulu. Ini dinyalakan dulu, ada on off di sini. Tek. Nah, 0 ppm. Satuannya TDS itu ppm. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Di zoom. Kelihatan nggak? Sampai nanti berbunyi tit tit tit. Nggak berhenti ya.
Nggak kedengeran bunyinya, tapi sudah berhenti. Nah, kita angkat. Kita lihat berapa TDS-nya. TDS di dalam karantina air ada 284, mendekati 300. Jadi airnya sudah bisa dibilang normal, tidak terlalu tinggi. Karena untuk kadar garam kemarin sudah berkurang banyak dan sekarang ikan berada di air yang normal. Sekarang kita cek lagi yang di kolam filter. Kita coba TDS-nya berapa. Ini kita nolkan dulu. Silap dulu pakai kain. Anaknya kain. Sekarang kita kembali ke nol. Dari nol kita masukkan ke dalam kolam filter. Dua 202, 204, 205, 205, 206. Nah, sudah berhenti, sudah tidak berkedip di 206. Cek 206 ya. Kelihatan 206. Jadi untuk kolam filter dan akuarium karantina itu TDS-nya berbeda. Sudah berkedip, saya cek air sumur dari Wahana Koi. Air normalnya berapa TDS-nya? Satu 192, 193. Sudah berhenti 193. Jadi TDS air sumur dari Wahana Koi ini 193 ppm. Ini namanya adalah TDS meter. Alat yang digunakan untuk mengukur TDS atau kekerasan air. Jadi di dalam air itu kita nggak ngerti ya. Kita nggak ngerti air ini TDS-nya berapa, TDS-nya berapa, air dari sana TDS-nya berapa, air bersih atau air keruh TDS-nya berapa. Solusinya ada di sini. TDS yang ada di air itu sangat mempengaruhi untuk pemeliharaan ikan koi. Jadi tadi saya ukur TDS yang pertama ada 200 berapa tadi. Kemudian yang kedua untuk kolam filter tidak sampai 200. Terus ada yang di karantina 200 lebih. Yang di kolam filter 200, berapa gitu tadi. Terus ada lagi yang baru air dari sumur hampir 200, 190, berapa. Jadi mengapa airnya berbeda-beda? Itu karena yang di tempat karantina ini kan ikannya baru, dia juga pasti mengeluarkan kotoran yang banyak termasuk amonia. Kemudian ada lagi garam yang masuk, itu TDS-nya pasti paling tinggi, mendekati 300. Kemudian yang di kolam filter itu kotoran ikan pasti ada, amonia juga pasti ada. Untuk TDS-nya tadi masih di bawah TDS air karantina. Kemudian TDS air yang baru tadi 190 berapa gitu, itu air yang baru, jadi belum tercampur dengan material-material yang lain. Kemudian penjelasannya tentang TDS ini untuk ikan koi, yaitu untuk TDS yang antara 100, jadi 150 ke bawah itu paling cocok untuk memelihara kohaku dan sanke. Karena di TDS rendah itu cenderung kulit ikan semakin putih, kemudian bodi ikan juga cepat bulky, terus untuk warna merah ini cepat naik kalau TDS-nya di bawah 150. Kalau TDS di atas 150 sampai mendekati 300
itu yang paling cocok untuk memelihara jenis soa atau siro. Karena TDS yang tinggi itu cenderung dia larinya ke sumi atau warna hitam pada ikan. Tetapi untuk TDS yang tinggi ini ikan koi pertumbuhannya agak lambat. Jadi dengan TDS yang tinggi pertumbuhan ikan koi akan terhambat. Kemudian warna hitamnya dia akan cepat naik. Jadi min plusnya antara TDS tinggi dan TDS rendah di situ. Kalau TDS rendah itu ikannya cepat gede, cepat bulky. Tapi kalau TDS tinggi ikannya biasanya agak kurus, pertumbuhannya agak terhambat. Terus TDS rendah warna merahnya cepat naik. Kalau TDS tinggi warna hitamnya yang cepat naik, warna merahnya cenderung agak oranye. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi untuk para pemula, misal ada pertanyaan seperti ini, ikanku kok warna merahnya jadi pudar ya, jadi agak oranye. Nah, itu perlu dicek dulu TDS-nya. Kemungkinan TDS-nya naik atau TDS-nya tinggi. Terus ada lagi, beli ikan gemuk atau bulky. Setelah masuk kolam dikasih makan, selang 1-2 bulan ikannya jadi kurus. Nah, itu juga perlu dicek dulu TDS-nya berapa. Kalau TDS-nya tinggi, dia cenderung pertumbuhan bodinya terhambat. Bisa juga ikannya menjadi kurus, tapi nggak kurus banget karena dia tetap dikasih makan. Nah, kalau TDS rendah, itu kadang ada orang, wah ikanku kemarin beli warnanya oranye, sekarang jadi merah. Nah, itu juga perlu dicek dulu TDS-nya. Dicek dulu TDS-nya, kalau TDS-nya rendah, pasti dia merah dan bulky. Jadi seperti itu penjelasan tentang TDS air. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini dulu video penjelasan tentang alat ini, TDS meter. Oke, kita nantikan video selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video dari Wahana Koi. Kemudian subscribe channel Wahana Koi, komen, like, dan share videonya bila video ini menarik dan bisa memberi wawasan kepada teman-teman sahabat koi di Indonesia.